Makanya keluar masuk. Bapak yang cerita tentang kisah horor dan perjalanannya itu seperti apa. Ya ini temannya Mbak Intan ya, Mbak Intan Indigo. Tapi nggak tiap hari. Oh, sempat juga Berapa kali? nasi yang dimasak itu Pasti. basi. Pasti. Kalau masak pagi, siang menjelang sore itu udah basi. Oh, Kalau harusnya kan tuker tuh sampai malam banget, sampai pagi aja masih bisa harusnya. sampai malam. Itu kadang siang menjelang sore itu udah basi. Itu beberapa kali. Oh, itu kejadianannya yang pernah dialami di sini. Tapi biasa aja, kita nggak terlalu surprise. Iya sih Pak. Karena yang datang ke sini juga biasanya terus mereka, aduh, nek sini aku nggak bisa tutup nginep sini, paling cuma main. Ngeri gitu ya. Aku tak tahu-tahu atau gimana gitu tuh Pak. Padahal ya cuma digodain gitu sih, macam sih. Ya kayak muda. Goda berarti dianya itu bahwasanya hanya untuk menampakkan diri dan agar kita tuh bisa tahu gitu. Ya kayak kita, saya ketemu tadi mas dulu. Kak Madu, ambilin rokok ayah deh. Boleh Pak, pakai silakan monggo. Berat. Gak apa-apa loh. Jadi yang Bapak bilang kemarin itu yang Yang bilang ini. biar lebih apa ya, Itu rokok kena pelanggaran nggak? gak aman karena ini kan 18 plus Pak, 18 plus. Jadi nggak sampai kena pelanggaran gitu sih. Jadi ini tak pegang aja mungkin kayak gini dan kita lanjut lagi ngobrolnya. Atau bapaknya mau pakai mic di sini? Gak usah. Oke. Klipnya tuh nggak usah. Aku masih bingung ini nyari tempat yang pas gitu. Atau enggak kayak gini aja ya. Nah, kayak gini aku rasa tuh lebih apa ya? Eye catching lebih ini, lebih jernih. Iya sih. Kalau di luar urusan gaib sih mas, umur 11 tahun saya waktu saya bisa tahu dahulu kala besok sampai besoknya lagi. Misalnya saya nelusur, kalau yang dulu ya nelusur kehidupan kakek saya sampai buyut sampai pedang, kalau kemudian Sama sekali belum pernah ketemu. saya bisa tahu. Berarti kalau dibilang bapak ini seperti punya apa ya? Indra keenam atau indigo? bisa Adun, dibilang. tapi kalau indigo bukan. Saya pernah belum lama ini ya udah lama sih, 3-5 tahun. Saya kan usaha saya kolaps. Saya penasaran kok usaha saya diacak-acak apa kenapa. Saya cari 2 orang indigo yang benar-benar indigo. Yang satu namanya Mbak Intan Indigo, yang pernah dipakai Trans TV apa itu. Mbak Intan indigo yang pernah dipakai sama Trans TV. Kalau Trans TV Dan sampai sekarang masih pernah nggak tahu. Sekarang udah nggak tren teman. udah jarang kelihatan. Tapi saya tetap lihat, saya track di YouTube memang dia pernah dipakai. Artinya untuk kemampuan dia sebagai indigo cukup diperhitungkan. Nah saya ketemu dia, janjian 3 bulan saya ketemu. Dia mau reading saya, itu ketemu, cuman lihat saya, mata saya. Cuman kalau orang itu berapa dia katanya, beberapa makhluk, ada berapa? Sekarang 8, tapi
2 saya nyari lagi anak indigo yang masih polos, anak SMA kelas 1 waktu itu. Dia bisa reading apapun mas, cuman begitu ketemu saya juga sama, malah ketemu saya pun kita dengan salah terus buka baju di giniin, saya merinding pak, saya nggak bisa, nggak boleh. Yang dikatakan sama, saya cuma tahu orang baik. Terus ini yang belakang tuh 8 masuk ngeliatin saya terus 8, iya. Emang ada berapa? Banyak, tapi yang kelihatan 8 tentang indigo ya. Akhirnya saya tahu orang ini yang indigo ini nggak seperti saya. Berarti saya bukan indigo. Karena saya nggak bisa melihat kasat mata, cuma bisa merasakan. Ya, saya mulai merinding. Kita kedatangan sosok perempuan di sini. Iya, merinding banget mas. Saya merinding banget ini. Lihat mas, saya juga mas. Lihat kan? Kedatangan sosok Lihat perempuan kan? di Mas lihat sini. kan? Lihat kan? Iya, Nah, benar. Di sini keadaan perempuan itu saya lihat dia rambutnya itu seperti rambut gonjes, tapi berbaju putih gitu, kayak seperti apa ya? Seperti baju-baju gaun gitu. Begitu langsung datang kemari kan, mungkin kita cerita, mungkin dia tahu juga. Ya mungkin dia pengen posisi. Ya kemungkinan nonton nih, cuman saya belum melihat topinya karena kan polos. Kalau polos sih biasanya perempuan kayak gitu tuh kayak apa ya, dia berusia kurang lebih dari penampilan yang dia datang ini usia 18 sampai 20 tahun. Kalau taksiran saya ya, kalau wujud aslinya saya nggak tahu karena nggak ada penampakan diri. Ya saya rasa tempat ini cukup apa ya, cukup horor. asik aja. Soalnya saya horor tuh nggak terlalu nggak takut ya. Biasa. Saya kembali ke cerita yang dulu umur 11 tahun. Saya tidur pun istri bangunin suruh menceritakan apa yang terjadi di sekitar. Saya bisa menceritakan walaupun saya tidur benar. Kalau misalnya ketemu tetangga, tuh ini sebentar lagi saya 2 jam kemudian ada berita dia kecelakaan. Terus kadang saking seringnya ngalami gitu, saya kadang manggil temen, lihat ya orang yang saya lihat dia, saya tak suruh padahal jauh mas, nggak kenal buku yang di mana gitu. Lihat ya burungnya dia, tak hitung 3 nanti dia terbang, 1, 2, 3 terbang, ya seperti itulah kan anak-anak ya. Cuman nggak asiknya saya jadi tahu misalnya orang meninggal dan sebagainya, jadi saya malas sekali kondisi kayak gitu, karena semua yang saya pengen tahu jadi tahu. Padahal hidup itu kan bagusnya ya hal yang memang rahasia dia. Iya benar, tapi kan yang namanya setiap makhluk itu kan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Jadi kesimpulannya kalau seandainya kita memiliki kelebihan, nah kita tahu dan kita membantu, setidaknya kan kita tidak mendahului Tuhan yang Maha Kuasa kan gitu. Ya itu sih saya rasa. Kalau saya hitung yang bantu seperti itu udah 4 kali mas. Jadi ada orang tua udah masuk rumah sakit berkali-kali, versi dokter tuh udah mereka udah tapi udah meninggal. Akhirnya salah satu anggota keluarga ada yang bilang ke saya, ini mbakku kok gini lah, karena keluarga gimana. Kalau keluarga misalnya memang dipanggil ya monggo, tapi misalnya memang harus sembuh ya yakin ya. Aku boleh tahu nama kecil, panggilannya kecil aja, bukan nama asli, nggak perlu. Jadi misalnya kecil, nama kecil dipanggil Panjul, padahal nama aslinya Sarjono misalnya. Saya butuh nama panggilan aku dia kecil. Kalau saya ritual pagi maksimal sore. Kalau saya ritual sore maksimal pagi, dan rata-rata 2-3 jam kalau saya ritual. Tapi memang itu bukan kok saya yang mencabut, bukan. Jadi yang menyebabkan dia nggak keluar itu apa? Saya terapi.
4 kali 4 kali. Jadi penyebab dia itu apa Pak? Sampai dia itu kendolin. dikendolin. Berarti memang Ada yang ikut, ada yang diikutin. ada yang dia punya usaha, dia pengennya masih eksis. Padahal kalau hukum alam manusia harusnya dia udah meninggal. Ya berarti maaf katanya seperti jasadnya apa ya, jiwanya itu udah pergi tapi seperti dihuni gitu sama Beberapa makhluk masih dalam komunikasi, setannya. beberapa masih komunikasi, tapi udah kayak bukan dia. Masih sempat komunikasi. 4 kali. Dia itu paling, saya udah bilang ke mereka kalau aku makan sekarang karena udah di atas jam 3 sore maksimal, kalau pagi ya maksimal nanti sore. Dan itu ya itu paling 2 sampai maksimal 4. Saya ritualnya cuma manggil nama enggak saya apa, saya cuma bilang misalnya Pak Ijo ya, Pak Ijo nek kamu waktunya pulanglah. Kalau emang kamu masih dibutuhkan keluargamu dan jatahmu masih ada, pakailah. Cuman bilang gitu. Terus kayak gitu kan saya nggak bisa cerita ke siapapun karena terlalu aneh bagi mereka. Saya tahu masa depan, saya tahu masa kini, saya tahu masa lalu. Sampai saya stres, mau menghilangkan nggak tahu caranya. Akhirnya saya lawan dengan apa? Saya nyuri barang orang, saya bohong sama orang supaya jauh. Ternyata nggak mempan. Maaf ya Pak, ada dengar suara ketawa nggak tadi? Oh itu orang Itu bukan hantu ya. Sambil merinding. Mungkin ada hantu tapi nggak ketawa, tapi kalau yang tadi orang. Nah terus saya caranya ternyata puasa, begitu puasa berkurang, tapi diniatkan ya, begitu puasa berkurang. Jadi bapaknya sempat puasa, itu puasa untuk niat apa ya Pak? Saya pengen normal. Sayangnya sampai detik ini masih bisa, Pak. Oh, sampai sekarang pun Bapak masih bisa juga. Cuman nggak seperti dulu. Kalau dulu kan saya 100% menguasai, saya pegang remote control. Kalau sekarang nggak setiap saat. Seperti memudar gitu. Dan kalau bisa hilang. Kalau bisa hilang keinginannya agar hilang gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Kalaupun saya nggak bisa, belum tahu. Anak saya kan 4 meninggal, Pak. Yang 3 udah saya kasih tahu. Ayah tuh begini. Nggak usah. Soalnya anak saya juga udah saya tunjukkan beberapa kali. Istri saya pun gitu. Waktu masih pacaran pun di rumah istri itu kan ikut neneknya. Nenek itu kalungnya hilang. Nah udah sepuh ya. Udah sepuh. Namanya nenek udah sepuh. Diomelin istri saya. Sopo sing nyolong dan lain sebagainya. Akhirnya lah ngomonglah saya. Waktu itu kan saya kos di rumah istri. Kenapa sih kamu nangis katanya gitu. Itu mbah tuh malah nuduh aneh-aneh, dikira aku nyolong. Lah emang kenapa? Habis mbah mandi tuh ke depan ke kamar katanya kalungnya hilang. Oke, tunggu sebentar. Kalungnya ada di depan TV di bawah meja. Enggak kata istri. Loh kok enggak? Tadi tuh mbak Jum pembantunya udah nyapu terus dipel. Oh enggak mbak. Bentar mas, kan off dulu. Oke Pak. Oke men, ini dari Pak yang cerita tentang kisah horor dan perjalanannya itu seperti apa. Ya ini temannya Mbak Intan ya, Mbak Intan Indigo. Dan saya nggak tahu Mbak Intan itu siapa. Nanti kita cari tahu informasinya seperti apa. Dan saya lagi berada di daerah Yogyakarta ya, dan nggak tahu kenapa saya bisa bertemu dengan bapak ini. Mungkin jodoh ya untuk bertemu gitu ya. Ngepel. Terus istri saya yang dulu masih pacar saya itu juga disuruh nyapu, disuruh ngepel di ruang depan. Berarti kan udah 4 kali mas. Disapu, dipel, disapu, dipel. It means logika kan kalau misalnya ada barang kalungnya gede seginilah kira-kira kalung mas, harusnya kan kelihatan. Iya benar. Saya bilang ke istri di depan TV di bawah meja nggak ada. Oke, ya ikut aku.
saya sama pacar ya, dulu masih pacar, saya ajak ke depan ini, loh kaget dia, kok bisa, kata ya udah yang penting sih mbak udah ketemu kamu, kok kamu bisa gitu. Saya cerita, kamu nanti malam mimpi ketemu teman lamamu, dia menawarkan, saya lupa waktu itu jadi saya mau menyampaikan ke istri, aku dulu tuh punya kemampuan begini-begini, tapi enggak mau. Kalau misalnya bantu orang, ya bantu kalau pas bantu aja. Nah misalnya suruh jadi paranormal apapun juga enggak mau, karena memang bukan profesi, bantu-bantu aja. Dulu di rumah tuh ada tetangga tuh usianya 74 tahun, udah bed rest itu 4 tahun, bener-bener bed rest. Karena waktu itu, ya waktu umur 11 tahun, diajak anak KKN nemeni silaturahmi, karena KKN biasanya ngambil hati masyarakat, silaturahmi yang sakit-sakit. Terus saya tanya, mbah, nek kula bantu mantun purun mboten? Purun, saya pegang kaki ini, pergelangan. Hari pertama saya pegang, dia bisa duduk, padahal 4 tahun sebelumnya enggak ngapa-ngapain. Hari kedua saya pegang lagi, dia bisa berdiri. Hari ketiga saya datang ke situ lagi, saya pegang lagi, dia bisa jalan dalam kamar. Nah hari keempat, pas saya nggak di rumah, dia tuh dari rumahnya jalan ke rumah saya, ketemu ibu saya. Puteran enten mboten? Nah ibu saya kan takut, dikira saya berbuat kriminal atau apa. Mboten enten ya pripun, Mbak? Tindak mriki. Mboten, kula ngajeng matur nuwun kalih puteran 4 tahun. Terakhir saya pegang, saya lepaskan di kosong. Kakinya kosong. Jadi pergelangan kaki kanan. Saya nggak mijit. Saya nggak mijit, cuma saya pegang. Yang ketiga itu saya buka, saya lepas ini kosong. Sampai waktu itu saya mau dihadiahi, aku tuh orang duwe apa-apa, aku cuma di simpenan waktu nek kowe iki ono sing apik katanya, dia ngambil dimasukkan di gelas air putih Mas, dimasukin gitu keluar gelembung-gelembung Mas. Saya tunggu sampai sebenarnya enggak berhenti gelembung, tapi saya nggak mau. Batu apa tuh Pak? I don't know. Saya disuruh milih, nek ini batu ini gue iki, batu ini gue iki, batu ini. Saya disuruh milih, saya nggak mau. Saya waktu itu dapetin kayak gitu bukan nyari Mas, datang sendiri. macam-macam, dan selalu saya buang, selalu saya buang. Setelah datang Ya kadang Bapak disapu dapat, Bapak buang. Oh itu langsung nempel, Iya. ikut sendiri. berkali-kali dulu, tapi ya Pada zaman tahun kelas berapa umur tuh, Pak? 11 tahun 10 tahun. Oh pas masih kecil ya. Nah mulai kenal istri, terus istri pernah satu saat sakit, sakit dia kan pusing Pak, minum waktu itu Butrex ya, minum Butrex sekali 2 kali sampai 4 kali nggak berkurang sama sekali. Nek tak sembuhin pakai caraku mau nggak? Mau. Cuman saya pegang gini Mas, paling sekitar 3 menit saya lepas gosong. Kemarin sampai detik ini, padahal itu kejadian udah 25 tahun yang lalu. Bukan kayak gosong. Saya nggak mencet, nggak apa, dan saya nggak doa apapun. Cuma niat orang ini disembuhkan gitu. Baru dia mulai percaya kalau saya bisa yang aneh-aneh gitu. Awalnya nggak percaya. Awalnya nggak percaya. Terus misalnya ada temannya mau datang, saya udah bilang dulu, nanti temanmu namanya ini mau datang. Padahal waktu itu nggak ada handphone kan, belum. Terus anak-anak juga saya pernah tunjukkan. Waktu itu 2 anak saya itu ada acara di Kitpan Jalan Motor. Iya. Pesta ulang tahun teman. Naik motor, mobil kan udah nggak ada. Naik motor boncengan dari lokasi Kitpan itu sama kita tuh jaraknya paling sekitar 100 meter. Itu hujan super deras. Saya telepon ke orang tua tuanya teman-teman anak saya, mereka nggak bisa semua karena udah cuma ngedrop terus pulang. Jadi intinya misalnya mereka mau lewat, nyamperin gitu loh, Iya. kan tinggal 1 meter, yang bawa mobil, nggak bisa semua. Nah terpaksa saya bilang sama kedua anak saya itu, Gitu. iya, kalau hujannya kita bikin berhenti gimana?
emang bisa ya? Ya nggak tahu. Kalau terpaksa ya harusnya bisa. Butuh waktu lama nggak? Enggak. Berapa lama ya? Ya paling 30 detik berhenti. Beneran ya? Saya masih ada foto-foto. Udah saya ritual. Ritual saya paling cuman 3 detik, 5 detik. Itu Bapak berbentuk ritualnya seperti apa? Diam. Apakah ada Diam. hanya berdiam, tidak ada dupa, kemenyan atau Saya bunga-bunga nggak atau pernah tutup. air? Oh, nggak pernah dia seperti itu. Saya bilang oke tunggu bentar ya. Sekitar 10 detik, 15 detik ya. Setelah saya diam dari hujan deras sekali itu mas, berhenti satu tetes pun nggak ada. Yuk naik motor. Saya boncengin sampai lokasi, bures hujan lagi. Anak saya juga heran, kok bisa ya? Mereka masih SD mas waktu itu, dua-duanya. Ya kalau pas bisa ya bisa kan. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa kali kalau sama anak-anak. Anak saya yang pertama itu kan pulang dari acara dengan temennya, naik motor pulang sampai rumah itu nangis-nangis karena di matanya ternyata ada binatang. Ada binatang, saya lihat, saya senter, mau saya ambil mas, kayak semut, tapi nggak tahu semut, nggak tahu apa, tapi yang jelas binatang gitu. Pas mau saya tarik gini, ternyata dia punya banyak sekali apa gerigi-gerigi itu loh. Jadi kalau saya paksa pasti ininya Ikut koyak ya? ikut koyak. Bingung kan, istri saya bilang udah dibawa ke IAP aja, dokter mata itu. Padahal di dompet saya uang tuh tinggal ada 7.500. Pada saat itu? Belum lama mas, itu tahun 2000. Anak saya udah kuliah kok, SMA yang waktu itu. Saya ke IAP, sampai sana dokter jaganya nggak ada, akhirnya dipanggil ke satpam, dokter datang. Waduh pak, ini harus operasi kecil karena ini binatang ini sudah terlalu dalam, yang keram kornea selaput matanya. Dia ngambil alat, anestesinya juga dibuka, dipecah gitu, gunting yang pak untuk nganu itu juga sama suntikannya juga baru semua. Saya udah bingung mas, ini manggil dokter operasi kecil, walaupun operasi kecil ini kan berarti biaya. Iya benar. Saya keluar ruangan, saya telepon adik saya, nggak keangkat. Kebetulan adik saya kan di pertambangan, jadi mungkin pas dilepas pantai mungkin ya nggak ada sinyal. Terus saya telepon temen, nggak ada yang nyaut. Ya udah, akhirnya saya territual. Saya nggak mau bayar apapun. Padahal di IAP itu nggak ada yang gratis. Dan di IAP itu di Indonesia terkenal mahal. Karena dokter spesialis mata cuma di situ. You know yang terjadi. Begitu anak saya sudah dioperasi, semua yang dipakai itu alatnya baru, gunting, perban itu baru di depan mata saya. Tapi saya sudah bilang, sebelum masuk ruang itu saya sudah bilang, saya nggak mau bayar apapun ke semesta ini, saya bilang. Akhirnya saya tanya dokter, berapa bu? Udah pak, pulang saja. Parkir saya nggak dimintai uang, dokter nggak dimintai apapun. Anak saya yang udah SMA itu kan heran sekali. Kok bisa kejadian bisa? kayak gitu Ini ya? di rumah sakit, ini tadi manggil dokter. Seharusnya dan pada operasi. umumnya bayar ya? Minimal kalau perkiraan ya 500.000 mas, minimum. Karena operasi kecil, dan dia pakai alat, pakai anestesi kecil, disuntik, matanya disuntik. Karena saya terus sampai rumah saya baru cerita. Saya tadi minta ke yang di sekitar kita untuk nggak mau bayar. Kalau waktu tadi kita ketemu orang jual emas, ayah bilang aku minta emas, dikasih kan, seberat apapun. Yang bener ya iya, karena ayah cuma minta, ayah nggak mau bayar. Kalau ada yang jual motor, ayah minta motornya dikasih apa. Tapi itu ada gradasi waktu. Saat meminta ya hanya saat itu, nanti mulai kesini mulai meredup. Kan ada jeda waktunya. Iya benar. Ada durasi waktunya. Terus lagi anak saya waktu kuliah, mungkin namanya, dia kuliah tiba-tiba malam tuh nangis sambil miso-miso. Anak saya miso-miso karena sakit stres. Dia tahu orang tuanya baru keluar. Dia tinggal satu mata kuliah.
ternyata ada pengumuman bahwa dia harus mengundurkan tugas. Dia lalai nggak baca ini, nangis kenapa? Sambil misal-misal, singan aku tuh kesalahanku nih, aku nggak lihat emailku, ternyata ada tugas yang harus dikumpulkan terlambatnya 2 hari kemarin. Artinya kalau satu mata kuliah tuh nggak lulus, kan berarti masih ngambil lagi 1 semester lagi, Mas. Dan kan biaya lagi. Jadi tambah biaya. Tambah biaya. Dia nangisnya karena itu sih, kecewa. Terus saya bilang, udah Kak, santai, tenang dulu, nanti kalau udah nggak nangis ngomong sama ayah. Udah nangis sekitar 5-10 menit, ketemu saya. Nama dosennya siapa? Bu Erna. Oke, tunggu aja sebentar ya. Nah, saya masuk kamar. Ya 1 menit saya keluar. Kak, ayah cari Bu Erna kok ada 2 ya, yang satu pakai kacamata, dua-duanya pakai kacamata. Sorry. Dua-duanya berjilbab, yang satu pakai kacamata, yang satu. Iya, di kampusku tuh dosennya ada 2 namanya Bu Erna. Memang 2. Dan dia pakai jilbab semua. Yang satu pakai kacamata. Yang satu enggak. Ayah bingung nggak waktu ayah mau ngomong tuh milih Bu. Sama-sama ayah tanya tuh, namamu siapa? Erna. Namamu siapa? Erna. Lain karena anak saya yang mana kan nggak tahu. Bingung jadinya. Saya keluar. Bu Erna yang pakai kacamata yang. Bentar ya, ayah masuk. Saya masuk 1 menit udah. Sekarang kakak hubungi Bu Erna. Kenapa ya? Kakak kan bingung karena harusnya 2 hari yang lalu maksimal ngumpulin tugas toh. Sekarang telepon Bu Erna, nggak berani. Ya udah WA dulu. Ya, malam tuh dibalas sama dosen. Ya malam gimana? Anak saya kan tanya, aku jawab apa ya? Ceritakan apa ada. Udah mau diceritakan. Nah, ya udah nggak apa-apa. Tak kasih waktu sampai besok. Padahal itu malam. Berarti masih dikasih waktu sekitar 24 jam. Harusnya udah karena nilai harusnya udah masuk. Tugasnya udah masuk. Contohnya kayak gitu. Contoh lain lagi, kemarin kan anak saya nunggu visa. Anak saya kan nikah sama orang Korea. Visanya itu dari kedutaan besar Korea katanya sekitar 3-6 bulan. Jadi visa istri. Ngomong ke saya, kan suaminya aku nggak bisa ya kalau kelamaan, apalagi sampai 6 bulan. Kalau bisa dibikin 2 bulan ya. Ya nggak tahu. Soalnya yang gitu-gitu ayah nggak terlalu paham. Tapi kita coba. Akhirnya ayah saya bilang ke anak saya, turunnya di angka 28. Persis tanggal 28 Mas, dan 2 bulan. Visanya sampai rumah. Kan dikirim dari Jakarta, dari kedubes Korea. Oh, jadi anak bapak sempat Lulus. college di Korea sana? Enggak sampai. Enggak. Dia Oke men, ini ada beberapa kisah dari bapak siapa tadi ya namanya? Lupa. Pak Wit ya? Iya. Kisah dari beberapa Pak Wit ya, mengalami kejadian aneh dan Lucu aja. ya lucu mungkin dari beberapa kalangan masyarakat yang mungkin lucu karena mereka tuh kan nggak tahu, dan pada umumnya mereka itu kan normal kehidupannya. Beda pada dasarnya kehidupan orang-orang yang memiliki kelebihan atas karunia Sang Pencipta ya. Jadi mohon maaf nih Pak, saya merinding terus ini. Di sini banyak loh. Santai. Aman. Kalau boleh saya deskripsikan ya, di pojok sana itu seperti ada boneka jelangkung, dan yang di sini itu seperti beragam ya di sini. Yang seperti saya bilang tadi, noni-noni seperti perempuan pakai gaun putih atau gonjes, dan di sini agak hitam ya, kayak gosong gitu. Gak tahu saya kenapa. Maaf ya Pak. Karena gimana ya, di sudut pandang saya itu memang sering sekali gitu ngelihat sesuatu hal-hal di luar dunia
orang lain gitu, seperti makhluk-makhluk halus pada umumnya gitu. Jadi perjalanan saya itu memang seperti ini ya. Kalau dibilang praktisi ya, saya belum belum jelas banget gitu dan mengetahui sesuatu di luar alam gaib gitu ya Pak. Anak saya yang cowok nomor 3. Masukin aja nggak apa-apa. Anak bapak nomor 3 tuh. It's okay. Kuliah Bapak. Ini masih SMA, SMA kelas berapa Pak? kelas 2. Kelas 2 SMA. Iya. Ini rambutnya pernah dipotong mesin 2 kali. Gimana? Rambutnya waktu dia umur 2 tahun atau 3 tahun dipotong mesin 2 kali, hari ini dan besok. Dan saya nyimpen fotonya waktu itu. Kenapa itu Pak? Dia kan pernah nggak mau makan, nggak mau mandi itu 9 hari. Nah, pas hari ke-9 tuh, dan dia nggak mau potong. Saya pernah sampai manggil orang salon ke sini yang untuk motong dia. Buat motong rambut, Dia manggil nggak orang mau. salon kemari. Nah, dia bener-bener nggak mau. Bener-bener nggak mau anaknya. Tukang salonnya pulang, saya kasih sangu udah. Terus hari berikutnya tuh pas saya di Bantul ditelepon sama istri, ini Ani nama pembantu saya itu. Ani kurang ajar Bu ya, kenapa ya? Rambutnya Rita kok yang sebelah kanan dan kiri itu berkurang, kok dipotong sama dia. Marah saya. Saya pulang, saya panggil si Ani itu, kok ngane. Oh Pak, sumpah demi Allah aku enggak. Nek dipotong neng di ngaku rambut gunting. Memang nggak ada, dia nggak pakai gunting, nggak ada gunting dia. Pembantu saya. Lah gue ngerti orang nek sudah ngertos. Pau ki mengkulo adusi pas keramas. Tiap hari kan keramas anak saya dari kecil sampai sekarang. Diuyak itu Mas, dikeringkan, dibuka gitu udah hilang separuh. Kanan kiri sebagian. Kanan kiri. Tenan, tuh demi Allah. Pagi harinya terulang lagi. Habis sore, pagi berikutnya tapi sore. Itu sore semua. Terulang lagi Mas. Begitu mandi keramas dikeringkan pakai handuk gitu. Dibuka lagi yang tadinya kanan kiri, sekarang depan sama belakang. Jadi hari ini sama hari besok 2 kali dipotong. 2 kali dipotong dalam 1 hari. Dalam 2 hari. Dalam 2 hari 2 kali dipotong. Berarti sore ini sama sore besok. Oh, hari ini sama besok dipotong. Itu kalau boleh tahu kenapa ya Pak? Ya akhirnya tuh saya bilang sampai nggak mandi 9 hari nggak tuh. tahu. Padahal umurnya masih 2 tahun 3 tahun waktu itu. Nggak mau mandi. Iya. Udah telanjang masuk kamar mandi marah kayak marah pembantu sih yang dimarah. Aku nggak mau mandi. Ngamuk-ngamuk gitu ya Pak? Ya, lucu aja. Endingnya dipotong itu. Habis itu biasa sampai sekarang. Jadi ini Pak ngomong-ngomong ya, diminum Mas kopinya. Oke Pak. Ngomong-ngomong ya Pak, iya ya. Yang tadi loh yang bikin saya penasaran itu yang Bapak cerita tadi tentang radio itu. Wah itu memang kejadian yang sangat aneh di luar naral mungkin Pak. Pemikiran saya. Sampai-sampai itu ada radio tanpa baterai, kabelnya ya kan, tanpa daya apapun bisa nyala gitu. Itu siapa yang ngalami? Bapak sendiri kah? Adik kandung, adik sepupu, adik kandung. Itu ceritanya di rumah ini. Di sini di kamar ini. Oh, di kamar Bapak yang di dalam ya. Di sini kamar ini kan ada kamar satu. Oh, ini kamar juga. Ada yang nempati Pak? Enggak, sekarang enggak. Sekarang kosong. Oke. Itu gimana kejadiannya Pak? Ya dia cuman kan belum pernah tidur sini. Terus pas main ke sini sampai malam terus tak tidur sini lah ya udah gitu. Paginya cerita radio ini ngomongnya mbuh kesenggol kopi murup ya. Lah kok murup? Mbuh mungkin baterai nerono dibuka sama dia, memang nggak ada baterai, kosong. Ada satu tapi kan harusnya 4 itu. Cuma ada satu baterai, itu nggak mungkin nggak nyambung. Cuman satu kan geludak-geludak tuh. Terus kabel yang untuk dicolokkan ke listrik
waktu dicek tuh nggak nyolok ke listrik. Dan kabel itu kan isinya 2 mas, yang Ya. satu ini putus. Jadi kalau dicolokkan ke listrik pun nggak bakalan nyala. Nggak bakal ngisi ya dayanya. Wong akhirnya waktu itu juga coba iki lho bro, kan pedot sing siji. Memang nggak pernah tak setel, tak colokkan gini, setel enggak isi. Dan waktu bangun tuh nggak posisi nyolok di listrik, dia cuman tidur terus bangun karena suaranya keras-keras nyari gelombang tuner radio. Iya, cari sinyal ya. Cari gelombang banyak mas. Banyak ya. Kayak kemarin waktu calon suami anak saya mau kesini, saya bilang ke anak saya dulu, nanti opa kesini tuh dia ada yang bawain uang dalam jumlah besar kan. Itu siapa? Suaminya anak saya, calon waktu itu Calon suaminya anak bapak. Waktu itu kan udah nikah nih, sebelum mau kesini itu saya bilang besok yang pas kesini ketiga kali waktu mau nikah tuh saya bilang dia ada yang ngasih uang. Kok dari kantornya kok nggak tahu, kok dari kepalanya nggak tahu, yang jelas dia nggak ada yang ngasih uang. Ternyata setelah sampai sini baru cerita dia dititipi keluarganya tuh dikasih ke anak saya uang 30 juta. Dititipi uang sampai 30 juta. Di luar uangnya suaminya ya. Amit ya pak. Suaminya kan gajinya di atas itulah. Oh udah sempat nikah anak bapak yang nomor berapa? 1 Nomor 1. Sekarang tinggal di mana? di Korea, baru kemarin nih berangkat. Di Korea. Oh jauh ya, sampai luar negeri ya. Baru kemarin berangkat. Saya juga pernah sih punya pengalaman itu kerja dan tinggal di luar negeri selama kurang lebih 2 tahun. Setelah 2 tahun ya saya berhenti karena pun saya sakit gitu kan. Kena sinusitis. Ini setiap bangun tidur gitu, ini ya alhamdulillah udah sering manjatkan doa, sering sholat hajat juga kan ya, alhamdulillah sekarang udah agak mendingan, udah agak sembuh. Tapi ya masih ada juga ya kadang mau sempat kumat gitu kan, ini hidung ini serasa bau gitu seperti bau bangke gitu. Ya selama kurang lebih ada sampai saat ini itu terhitung 10 bulan. Wah itu sangat menderita, makanya badan saya sampai kurus kayak gini kan. Ditambah lagi tuh yang namanya. Sudah nikah? Belum pak, saya masih lajang. Tinggalnya Masih sama orang menata tua? karir ya. Sekarang saat ini saya tinggal sama adik ipar saya. Masih menata karir dan sampai saat ini di usia aku yang sekarang gitu, aku tuh heran gitu, kok aku belum punya apa-apa ya. Jadi kan jadi sebuah apa ya, pertanyaan gitu kan, tanda tanya dalam diri, apa yang ada gitu. Nggak Kayak punya apa-apa, keganjilan gitu loh pak. Yang diminta apa? Ya kalau dibilang yang diminta dalam arti pak, apapun kita nggak punya gitu. Nggak apa-apa mas, masih bisa hidup Ya masih. di lain waktu Siap. kita lanjut lagi ya pak ya. Amit ya pak. Saya juga Ngopi dulu aja. Saya juga nggak enak di sini. Pun sosial media atau apa? Enggak mas. Mungkin nanti saya tautkan di sini atau mungkin mau kirim salam sama Mbak Intan Indigo. Mau titip salam? Gak usah. Oke, saya aja yang titip salam sama beliau ya. Saya nggak sengaja bertemu sama bapak ini di jalan saat saya mencari lokasi untuk eksplorasi men. Tapi di sini bapak ini ya memiliki kelebihan itu seperti indigo pada umumnya. Dan bapak ini juga ada yang apa ya, satu kalau dibilang ngerasa kayak bosen, dan yang kedua itu ya ngerasa kayak ganjil lah gitu. Ibaratnya
maaf kan, ketika lewat di suatu tempat ataupun di tempat ini itu sering melihat hal-hal yang ganjil, sesuatu yang ganjil gitu, kayak ujung-ujung penampakan makhluk-makhluk ya beragam lah ya. Jadi oke men, sampai sini dulu. Mungkin kita bakal lanjut ceritanya di next video saya. Alright, aku mau ngopi dulu. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.